Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore maupun malam untuk teman-teman. Perkenalkan, nama saya Arsyadana Hutami Fatmaharani dengan nomor induk mahasiswa 2453859 TK 59724 dari Teknik Geodesi angkatan 2024 kelas C. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil dari praktikum penginderaan jauh minggu pertama dan juga minggu kedua, yaitu pengenalan software dan karakteristik citra. Satelit sendiri adalah benda yang mengorbit benda lain yang lebih besar karena gaya gravitasi. Satelit bisa berupa satelit alami atau satelit buatan yang diluncurkan manusia untuk tujuan tertentu seperti komunikasi, navigasi, dan penginderaan jauh. Sementara itu, citra satelit adalah gambaran atau rekaman permukaan bumi yang dihasilkan oleh sensor pada satelit. Nah, citra ini digunakan untuk berbagai keperluan seperti pemetaan, pemantauan perubahan lahan, analisis bencana, pertanian, dan perencanaan wilayah. Kemudian jenis dan karakteristik citra, diantaranya ada lensa 7. Nah, tujuan utama dari lensa 7 adalah untuk memperbarui arsio citra satelit, menyediakan citra yang up-to-date dan bebas awan. Kemudian, jumlah band dari lensa 7 diantaranya ada 8 band yang berisi satu pankromatik, 6 multispektral, dan satu thermal. Kemudian parameter orbit dari lensa 7 adalah sun synchronous atau orbit satelit yang membuat satelit merekam suatu wilayah pada waktu pencahayaan matahari yang sama setiap kali lewat, sehingga kondisi cahayanya konsisten dan hasil citranya lebih mudah dibandingkan dari waktu ke waktu. Selain itu, ketinggiannya berada pada kurang lebih 705 km dan memiliki revisi time 16 hari. Kemudian ada lensa 8. Nah, misi utama dari lensa 8 adalah memantau perubahan permukaan bumi secara berkala, termasuk analisis suhu permukaan, kualitas air, dan kondisi vegetasi untuk mendukung pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam. Jumlah band dari lensa 8 diantaranya ada 9 band, yang merupakan band 1 sampai band 9 berada pada operational land imager dan dua band lainnya yaitu band 10 dan band 11 berada pada thermal infrared sensor. Parameter orbit dari Landsat 8 diantaranya ada Sun Synchronous, memiliki ketinggian kurang lebih pada 705 km dan memiliki revisi time 16 hari. Kemudian ada citra satelit spot. Citra satelit spot memiliki misi utama. Yang pertama, untuk meningkatkan pengetahuan dan pengelolaan kebumian melalui eksplorasi sumber daya bumi. Kedua, mendeteksi dan meramalkan fenomena-fenomena klimatologi dan oceanografi. Dan yang ketiga, mengawasi aktivitas manusia dan fenomena alam. Jumlah band dari spot sendiri ada 4 multispektral dan satu band pankromatik. Parameter orbit dari spot ada sun synchronous, memiliki ketinggian kurang lebih 694 km dan revisi time-nya 1 sampai 3 hari. Kemudian ada citra satelit ALOS. ALOS adalah satelit penginderaan jauh milik Jepang yang diluncurkan pada Januari 2006 dengan misi utama kartografi, observasi regional, monitoring bencana, dan survei sumber daya. Alos memiliki prism yaitu dengan jumlah 3 band, lalu Afnir berupa 4 band dan juga pulsar yaitu sensor radar. Kemudian parameter orbit dari Alos diantaranya ada Sun Synchronous, lalu memiliki ketinggian kurang lebih 692 km dan memiliki revisi time kurang lebih 46 hari. Kemudian terdapat citra satelit Sentinel-1. Nah, misi utama Sentinel-1 adalah memantau kejadian banjir dan mendeteksi deformasi tanah seperti penurunan permukaan atau pergeseran akibat gempa dan aktivitas vulkanik. Sentinel-1 memiliki radar C-band atau sensor radar, bukan multispektral. Kemudian parameter orbitnya sendiri ada sun synchronous, ketinggian kurang lebih 693 km dan revisi time 6 sampai 12 hari. Dan terakhir ada Sentinel-2.
Misi utama Sentinel-2 adalah melakukan monitoring vegetasi dan pemetaan tutupan lahan secara detail, serta mendukung analisis pertanian dan kualitas air melalui data multispektral yang memiliki resolusi spasial dan spektral tinggi. Sentinel-2 memiliki 13 band multispektral, dan parameter orbitnya di antara lain ada Sun Synchronous, ketinggian kurang lebih 786 km, dan revisit time sebanyak 5 hari. Lalu kita akan membahas mengenai karakteristik perangkat lunak untuk pengolahan data citra satelit. Yang pertama ada software multispec. Multispec adalah perangkat lunak pengolahan citra digital yang dikembangkan oleh Purdue University dan dirancang khusus untuk analisis data penginderaan jauh multispektral dan hiperspektral. Fungsi utamanya adalah analisis citra multispektral dan hiperspektral, klasifikasi citra, analisis statistik spektral. Kemudian, Multispec juga memiliki beberapa menu yaitu, pertama ada menu File untuk membuka, menyimpan, dan mengimpor data citra, kemudian ada menu Edit untuk mengelola training area dan kelas pada klasifikasi supervised, kemudian ada menu View untuk menampilkan citra, mengatur kombinasi band, dan juga melihat nilai pixel, dan menu terakhir yaitu menu Prosesor, menu utama untuk analisis, transformasi, dan klasifikasi citra. Kemudian, Multispec juga memiliki fasilitas pemrosesan yaitu statistik, transform, reformat, classification, dan akurasi assessment. Nah, Multispec sendiri merupakan software pengolahan citra yang fiturnya lumayan lengkap dan juga ringan untuk digunakan. Namun memiliki kekurangan yaitu memiliki keterbatasan fitur berupa dari GIS. Kemudian ada software GraceGIS yang memiliki kepanjangan yaitu Geographic Resources Analysis Support System yang merupakan perangkat lunak open source yang digunakan untuk analisis data raster dan vektor serta permodelan spasial secara mendalam. Fungsi utama dari GraceGIS antara lain untuk pengolahan citra raster, klasifikasi citra, dan juga analisis spektral. GraceGIS memiliki beberapa menu, yaitu yang pertama ada menu File untuk mengelola dan mengimpor data raster maupun vektor. Kemudian ada menu Raster untuk pengolahan dan analisis data raster atau citra satelit. Kemudian ada menu Vektor untuk pengolahan data vektor. Kemudian ada menu Imagery, yaitu modul khusus pengolahan citra. Dan yang terakhir ada menu di Settings atau Display untuk pengaturan tampilan dan proyeksi. Kemudian, Grace juga memiliki beberapa fasilitas pemrosesan, diantaranya ada brand grouping, raster calculation, classification, transformasi, dan change detection, serta spatial analysis. Grace GIS merupakan salah satu software open source yang memiliki fasilitas fitur yang sangat lengkap untuk penginderaan jauh. Dan yang terakhir ada software NV, yaitu sebuah revolusi dari sistem pengolahan citra digital. Nah, NV telah didesain untuk berbagai keperluan spesifik kepada siapa yang biasanya menggunakan data penginderaan jauh satelit atau foto udara. Fungsi utama dari NV antara lain pengolahan citra, klasifikasi, pengolahan data hiperspektral. NV memiliki beberapa menu. Yang pertama ada menu File untuk membuka, menyimpan, dan mengelola data citra. Kedua, menu Display untuk visualisasi citra dan kombinasi band. Ketiga, ada menu Raster Management, yaitu pengelolaan layer raster dan metadata. Dan terakhir, ada menu Toolbox, yaitu akses berbagai alat pengolahan citra. Kemudian ada fasilitas pemrosesan dari NV, yaitu yang pertama ada pre-processing, layer stacking and subset, 3 transformasi spektral, 4 classification, 5 akurasi assessment, dan yang terakhir ada change detection. Nah, NV merupakan salah satu software pengolahan citra satelit yang kuat untuk berbagai fiturnya, tetapi memiliki kekurangan yaitu terbatas akan aksesnya karena harus berbayar. Kemudian kita akan membahas mengenai pengolahan citra satelit. Saya mengunduh beberapa citra satelit menggunakan website dari Earth Explorer USGS dan juga Dataspace Copernicus.
Data citra yang saya gunakan adalah Landsat 8 dan Sentinel-2. Dan saya juga menggunakan citra yang berada pada lokasi tempat tinggal saya, yaitu Sukoharjo, Jawa Tengah. Saya melakukan pengolahan citra satelit menggunakan software GRASS dan juga Multispec. Berikut merupakan hasil dari pengolahan citra menggunakan dua software yang berbeda, yaitu software GRASS dan juga Multispec. Untuk data citra yang saya gunakan tetap sama, yaitu Landsat 8, dan juga saya menggunakan kombinasi band 4, band 3, dan B2 untuk menghasilkan komposit natural. Dapat dilihat pada slide sebelumnya bahwa terdapat perbedaan mengenai hasil pengolahan data citra menggunakan software GRASS dan juga Multispec. Di antaranya ada perbedaan warna, perbedaan kecerahan, perbedaan kontras, dan juga ketajaman detail. Pada software GRASS, hasil pengolahan citranya warnanya cenderung lebih tajam dan kontras, lalu lebih terang, kemudian kontrasnya lebih tinggi dan juga vegetasi dan batas objeknya lebih jelas. Nah, perbedaannya terlihat berasal dari metode rendering dan pengaturan display masing-masing software. Citra Landsat yang digunakan pada Grace dan juga Multispec sama dan memiliki nilai pixel yang identik. Namun, setiap software memiliki cara tersendiri dalam menampilkan nilai pixel tersebut ke layar. Akibatnya, walaupun data dasarnya tidak berubah, tampilan visualnya bisa lebih terang, lebih gelap, lebih tajam, atau yang lainnya. Tergantung bagaimana software tersebut memproses dan merender citra untuk ditampilkan. Jadi, perbedaan yang dihasilkan bersifat visual, bukan perbedaan dari segi isi maupun kualitas data citra. Lalu berikut beberapa kombinasi beragam band yang saya lakukan pada kedua data citra satelit. Untuk slide ini saya menggunakan kombinasi band, yaitu kombinasi band 432, kombinasi band 543, dan kombinasi 753 pada citra satelit Landsat 8. Lalu pada slide ini saya menggunakan kombinasi band 432, kombinasi band 543, dan kombinasi band 1182 pada citra satelit Sentinel-2. Penempatan band pada kombinasi RGB sangat berpengaruh terhadap tampilan citra satelit. Setiap band menangkap informasi yang berbeda, sehingga pada susunannya berubah, maka warna dan objek yang terlihat juga ikut berubah. Misal, jika band inframerah diletakkan pada kanal merah, vegetasi akan tampak lebih terang dan mungkin lebih mudah dikenali. Kemudian, perbedaan susunan band bisa membuat objek tertentu seperti tanaman, air, atau permukiman terlihat lebih jelas atau justru kurang menonjol. Oleh karena itu, pemilihan kombinasi band harus disesuaikan dengan tujuan analisis agar informasi yang ingin ditampilkan bisa terlihat lebih jelas. Nah, cukup sekian presentasi saya pada hari ini. Semoga informasi yang saya paparkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih kembali dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.